Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat. Kita berjumpa lagi di Ini Podcast Budi. Saudara-saudara, sahabat Budi yang menjadi kebanggaan kita semua, bahwa sesuai apa yang pernah kami sampaikan, bahwa pada saat ini kami akan menghadirkan satu calon rektor lagi dari 3 calon rektor Universitas Siliwangi, dan satu lagi yang akan kita hadirkan, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Nundang Busairi MT. Terima kasih, selamat Pak bisa hadir, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kang Budi. Pak Dokter ini sekarang posisinya sebagai balon bakal calon rektor Universitas Siliwangi. Saat ini seluruh masyarakat Priangan Timur, Jawa Barat, termasuk kota Tasikmalaya, sedang fokus memperhatikan proses daripada pemilihan rektor Universitas Siliwangi. Karena bagaimanapun Universitas Siliwangi itu adalah universitas kebanggaan dari masyarakat Jawa Barat, kebanggaan masyarakat Priangan Timur, tentunya juga menjadi kebanggaan masyarakat Tasikmalaya karena domisilinya ada di kota Tasikmalaya. Rekan-rekan, sahabat Budi, kita akan mendengarkan visi, misi, program kerja, dan mungkin latar belakang beliau sebagai seorang dokter. Yang saya tahu beliau ini seorang dokter teknik, ya, pernah menjadi dekan teknik, dan hari ini pun dia kapasitasnya sebagai wakil rektor Universitas Siliwangi 2 periode. Ya tentu akan ada sedikit pengalaman. Tetapi bagaimanapun kita ingin menanyakan, pasti ada apa yang menjadikan dorongan Bapak Dr. Nundang untuk mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Siliwangi. Silakan Pak Dokter. Siap. Terima kasih Kang Budi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah sangat tersanjung saya bisa hadir di sini. Sama-sama, Dok. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat podcast, sahabat Kang Budi semuanya. Saya di sini kebetulan kemarin sudah melalui satu langkah atau satu tahap ya, dan tahapan itu kebetulan Allah menakdirkan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita asalnya ada 7 balon. 7 calon ya Pak ya? 7 balon. Dari 7 balon itu di tahap 1 kita terpilih menjadi 3 calon. Oh, 3 besar sekarang ya? 3 besar. Saya, terus Prof. Iis, dan Pak Dr. Gumilar. Alhamdulillah semuanya terpilih oleh Senat Universitas Siliwangi. Berapa banyak Senat tuh Pak? Senatnya itu kebetulan di kita ada 25. Oh, 25. Semua ya. Punya hak suara? Semua punya hak suara, one man one vote. One man one vote. Siap. Dan tadi sesuai dengan pertanyaan, kenapa saya ikutan dalam kontestasi terkait dengan Pilrek ini. Ya. Pertama, barangkali niatnya adalah ibadah Kang Budi. Ya, alhamdulillah. Terus yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. Ya. Jadi apapun kondisi dan situasi dan siapapun orangnya, itu wajib melakukan perjuangan. Ya. Dan ini adalah merupakan momentum untuk melakukan perjuangan. Ya. Karena tadi disampaikan bahwa Unsil sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di Priangan Timur yang bentuknya universitas. Ya. Dan alhamdulillah barangkali setelah tahun ke-8, dan ini juga salah satunya adalah berkat Kang Budi pada waktu itu yang memperjuangkan Unsil. Terus terang saya juga waktu itu antara percaya dan tidak Kang Budi ya.
dalam tempo kurang dari 1 bulan, ya, lahan 30 hektar itu bisa tersedia. Subhanallah. Berkah Allah Subhanahu wa taala, dukungan berkah semua lah. Allah dan dukungan semua. Amin ya. Dan alhamdulillah setelah berjalan 8 tahun dan Profesor Rudi sebagai rektor yang pertama dan yang kedua sudah menancapkan fondasi yang relatif kuat, sehingga ke depan barangkali kalau kita ingin lari, insya Allah fondasinya sudah kuat, karena tanpa fondasi yang kuat tidak mungkin kita bisa lari, sehingga itu sangat dibutuhkan oleh kita ke depan, siapapun rektornya, karena ini sifatnya karena dipilih dan calonnya ada 3, jadi semuanya berkomitmen siapapun yang jadi rektor, kita sama-sama berjuang untuk memajukan Unsil dan masyarakat Tasik, kota khususnya, masyarakat Indonesia secara umumnya. Dan selain itu juga karena dorongan dari rekan-rekan, baik di fakultas, di jurusan, termasuk di senat, karena kebetulan barangkali saya karena sekarang posisi menjadi wakil rektor bidang umum dan keuangan, mungkin dari aspek pengalaman itu saya mungkin lebih dibandingkan yang lain. Ada pengalaman lah. Ada pengalaman. 2 periode jadi wakil rektor gitu. Insya Allah, amin. Dan itu barangkali modal kami untuk melangkah untuk berikutnya. Tetapi kami tetap berkomitmen dengan 2 calon yang tadi saya sampaikan. Kita sama-sama, kita bersaudara. Kalau saudara itu sama manis apa pahit. Manis bersama, pahit bersama. Siapapun yang terpilih lah ya. Siapapun yang akan saling mendukung. Siap. Nah ini sahabat-sahabat Budi, itu yang terpenting. Saya juga dari 2 calon-calon dan termasuk Pak Dr. Nundang. Intinya mereka itu sudah berkomitmen, siapapun yang terpilih mereka akan saling mendukung untuk kemajuan Universitas Siliwangi. Begitu ya Pak? Harus Pak. Lalu Pak, kalau kita bicara Universitas Siliwangi karena negerinya ini tahun 2014 sudah 8 tahun. Bapak dari basic orang teknik ini kan. Berbeda dengan calon yang kemarin, itu basicnya dari sosial politik dan olahraga juga, termasuk 2 olahraga juga kan Pak. Ini olahraga dua-duanya kalau salah. Walaupun yang satu dekan teknik gitu kan. Siapapun latar belakang nggak jadi masalah. Tapi di sini kan butuh leadership, jiwa kepemimpinan, manajerial, memimpin, mengelola dan sebagainya. Tentu ada visi yang akan kita perjuangkan andaikan Bapak Dr. Nundang terpilih, ada visi, ada misi dan program-program apa saja yang mungkin publik, termasuk sahabat-sahabat Budi bisa mendengarkan. Mau dibawa kemana? Andaikan Pak Dr. Nundang ini diberikan kepercayaan dan hakikatnya adalah takdir dari Allah misalnya untuk memimpin Universitas Siliwangi, visi, misi, program-program apa saja yang menjadi prioritas untuk 4 tahun ke depan. Siap. Secara prinsip visi yang dikemukakan itu relatif sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Rudi yang sebelumnya. Jadi visi kami adalah Unsil sebagai perguruan tinggi yang unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Jadi barangkali komitmen ini yang akan kita pegang. Jadi unggul, kebangsaan dan kewirausahaan, jiwa entrepreneur gitu kan. Siap. Karena dilihat dari filosofi warga Tasik itu kebanyakan satu trader, kedua koperasi pertama ada di Tasik. Betul, sejarah koperasi pertama tuh. Sehingga ini harus dikembangkan, dan kalau bukan perguruan tinggi sebagai agen perubahan, siapa lagi? Dan yang penting adalah jiwa entrepreneur ini bukan saja sebagai pelaku usaha, tetapi apapun profesinya, dia dimanapun harus kreatif dan inovatif, sehingga dia tidak monoton dengan kondisi yang ada. Sehingga dengan kreatif dan inovatif, insya Allah kita bisa lebih survive dan bisa lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya, insya Allah. Nah itulah Pak Doktor, bahwa kondisi hari ini dalam rangka era globalisasi, era teknologi, digitalisasi, apalagi COVID hari ini. Begitu beratnya COVID, tetapi ada sebuah budaya, ada perubahan
di mana masyarakat ini berubah sehingga mereka begitu segala sesuatu ini, bagaimana bisnis tanpa tatap muka, bagaimana belajar tanpa tatap muka, bagaimana ke depan mempersiapkan generasi-generasi penerus kita, lulusan-lulusan Universitas Siliwangi tadi yang unggul betul. Harus betul-betul unggul karena persaingan yang begitu ketat, ditambah lagi jiwa entrepreneur gitu kan. Makanya memang kita harapan mendorong seluruh disiplin ilmu, ya kan? Walaupun di sana ada berapa fakultas, Dok? Unsil itu kita mempunyai 7 fakultas dan 1 pascasarjana. Ya. Jurusannya banyak kan? Jurusannya kita ada 28 jurusan. Alhamdulillah, sudah banyak nih jurusan. Relatif sudah banyak untuk perguruan tinggi negeri baru karena kita berawal dari PTS dulunya. Iya, betul. Kita S2 ada 5 prodi, S1 22 prodi, D3 1 prodi. D3 masih ada tuh? D3 masih ada. Ya, dan kalau D1 nggak ada? D1, D2 sudah nggak ada. Ya. Dan D3-nya akan dikembangkan menjadi D4. Oh, D4. Ya. Apa bedanya D4 dengan S1? Kalau D4 dengan S1 itu, kalau S1 jenjangnya disebutnya adalah bidang akademik, tetapi kalau D4 disebutnya jenjangnya untuk vokasi. Oh, vokasi. Ya. Sehingga kalau nanti yang vokasi, kalau ingin studi lanjut, dia masuknya ke S2 terapan, dan S3-nya juga sama S3 terapan. Satu lagi di Unsil itu yang ada adalah terkait dengan program profesi guru. Ya, jadi PPG itu di Unsil ada beberapa bidang, dan nantinya insya Allah akan ditambah, mudah-mudahan seluruh bidang yang ada di Unsil semuanya bisa melalui program PPG. Jadi guru itu setelah lulus S1 harus mengikuti program profesi guru. Jadi kalau S1 nggak belum bisa, S1 belum bisa. Ya inilah. Kalau dulu ya kita pakai perubahan kebijakan, tapi tujuannya sebetulnya kita paham. Tujuannya agar lebih profesional. Siap. Dulu SPG saja langsung diangkat jadi guru SD. Betul. Saya tahu karena keluarga kita guru SD, SPG semua. Jadi tahu. Lalu dari S1, saya kan S1 keguruan, nggak pernah namanya ada profesi itu kan? Dulu belum ada. S1 langsung bisa diangkat jadi guru. Betul. Sekarang karena butuh lebih berkualitas, lebih profesional, karena profesi kan? Ada lagi bidang ikut lagi pendidikan profesi guru. Nah, Dok, kalau kita bicara sekarang kebijakan menteri yang sekarang. Bagaimana dengan kebijakan Bapak Presiden Indonesia Maju, makanya berdampak setiap kementerian. Dari kementerian sendiri ada kontrak kerja kan, harus mencapai 8 IKU, 8 indikator kinerja utama. Nah itu yang terpenting kalau kita di sini, apa yang hal-hal ke depan dalam 8 IKU itu yang harus lebih prioritas, karena mungkin yang lainnya sudah terpenuhi, termasuk diantaranya adalah lapangan kerja. Ya, itu kan jadi delay. Betul. Nah ini nggak seperti biasa, sudah lulus, ya selamat tinggal, mudah-mudahan singaya milik gitu kan, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Sekarang itu akan jadi sebuah penilaian kan. Persis. Lulus dari Universitas Siliwangi misalnya 2000, dari 2000 itu berapa lulusan kita yang diserap oleh dunia usaha. Nah hal-hal itu untuk melangkah ke sana, langkah apa saja yang pernah dilakukan dan akan dilakukan agar ada sinergitas antara lulusan dengan dunia usaha itu sendiri. Sebagai ilustrasi, karena sekarang dan ke depan terkait dengan indikator kinerja utama ini menjadi salah satu penilaian dari kementerian. Dan memang tadi kalau dulu barangkali mahasiswa sudah lulus, nampaknya kewajibannya sudah sampai di situ. Selesai. Nah, tapi sekarang termasuk untuk pendirian prodi baru, sekarang itu ada syarat nanti lulusannya itu bisa diserap di dunia kerja. Misal, jadi kita prodi misalnya yang paling gampang contohnya untuk bidang saya, misalnya saya elektro mengembangkan teknik komputer. Nah, teknik komputer kita itu nanti harus bisa diserap oleh dunia kerja. Nah, supaya bisa diserap oleh dunia kerja, maka kami harus melakukan kerjasama dengan dunia industri atau dunia kerja. Dan salah satu kerjasamanya, poinnya adalah alumni kita bisa diterima oleh industri itu.
diserap ya. Diserap, ya. Persis. Sehingga, ada MOU itu kan? Ya, di MOU-nya. MOU kan? Ya, sehingga ada komitmen positif bahwa lulusan kita memang bisa diserap. Ya. Tidak asal lulus. Betul. Jadi nantinya ke depannya ada kepastian. Ya. Jadi orang tua menyekolahkan mahasiswanya ke Unsil ini ada harapan yang kuat. Betul. Ya, sehingga tidak asal menguliahkan, tetapi ada kepastian nanti ke depan kalau sudah lulus bisa bekerja di industri tertentu. Ya. Dok, ini sesuatu yang baru kan? Ya, saya sering mengikuti perkembangan perguruan tinggi. Ya, kita juga pernah mengelola lah. Ya, perguruan tinggi di swasta dan sebagainya. Sekarang sendiri kadang-kadang persaingan begitu, sehingga yang tadi disampaikan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan artinya dituntut. Seorang dosen itu dulu hanya menyiapkan bahan, materi, pembelajaran dan sebagainya, penilaian. Sekarang dituntut juga mempersiapkan bagaimana membangun hubungan. Ya, nanti mungkin dengan universitas ya, ada lembaga-lembaganya, ada rektor bidang apa semua, sehingga tidak asal, ya betul kan? Ya. Ini saya setuju lah. Ini kan menjadi sebuah, ini bagi masyarakat ada sebuah kepercayaan. Trustnya memasukkan anak ke perguruan tinggi kan dulu ada kelas A kategorinya kan, sertifikasi A, B, C dan lain sebagainya. Sekarang ukurannya diantaranya di dalamnya adalah sejauh mana lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu mampu diserap oleh tenaga kerja. Jadi nanti Pak Dokter kalau jadi rektor tidak asal buka program, kan membaca dulu apa yang akan kita buka. Lalu ada perusahaan-perusahaan apa yang siap menerima. Kan sekarang dunia ini agak sangat sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Setelah COVID ini ada sebuah hikmah. Walaupun berat ya seluruh dunia kalau bicara kesehatan, ekonomi, tetapi di sisi lain yang mampu dengan kreativitas, inovasi, lalu menguasai teknologi itu akan ada sebuah keberuntungan di sana dalam situasi ini. Termasuk perguruan tinggi dalam situasi kondisi ini sudah ada di benak Bapak Rektor, teman-teman, teamwork, bagaimana menyiapkan prodi jurusan-jurusan sehingga itu akan menjadi sesuatu yang akan menarik perhatian masyarakat dan ke depan itu kita keluar pun mereka akan betul-betul diterima oleh dunia usaha. Amin. Dok, saya ingin dengar menyangkut masalah status ini. 8 tahun masih dalam posisi satker. Ya, harapan semua. Termasuk saya juga lihat visi Bapak, misi Bapak, program adalah bagaimana ada sebuah percepatan untuk menjadi naik kelas. Tidak satker tetapi ke BLU, Badan Layanan Umum. Kira-kira terobosan apa? Dan saya pikir ada target. Target kapan Pak? Harus punya target. Oke, baik. Terima kasih Kang Budi atas pertanyaannya. Memang dalam benak kita itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan itu Kang Budi. Sekarang juga. Sekarang juga, ya. Jadi nanti siapapun rektornya, kita akan menyiapkan itu. Dan regulasi yang sekarang dari Kementerian Keuangan itu mempermudah. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di kita itu nantinya akan diberdayakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dan fungsi dari BLU itu sendiri sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan layanan terhadap mahasiswa. Betul. Ya, satu itu intinya. Kedua, memang ada dampak setelah kita BLU, diharapkan kita memberikan remunerasi. Artinya siapa itu? Kesejahteraan buat dosen dan karyawan. Ya. Dosen dan karyawan. Ya. Nah, sehingga kita dalam program kerja kami mencantumkan terkait dengan membahagiakan kampus. Dan membahagiakan kampus ini adalah harapan dari memanusiakan manusia, Dok. Ya. Jadi barangkali kalau Kang Budi melihat terkait dengan indeks kebahagiaan provinsi, ya beberapa ada yang bahagia, ada yang tidak, ada yang masih kurang, ya atau belum. Nah, kita mencoba dengan kampus ini, karena memang di kampus-kampus lain nampaknya belum. Ya, di Indonesia tapi kalau di luar sudah ada. Ya. Nah, kita pertama barangkali dengan adanya indeks kebahagiaan ini, bagaimana tingkat kepuasan
dari dosen, karyawan, mahasiswa, termasuk stakeholder, itu terpuaskan. Ya. Terus kedua, perasaan. Bagaimana perasaannya itu nyaman, aman. Kerja itu nyaman nggak? Persis. Kalau ada gaji atau salary tidak mundur gitu. Jangan sampai kan? Itu kebahagiaan. Nggak pernah. Insya Allah di kita nggak pernah kan? Ya, nggak pernah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan yang ketiganya adalah terkait dengan makna hidup. Ya, jadi kalau tiga-tiganya sudah terpenuhi, insya Allah bahagia. Ya. Terus juga kita ke depan akan selain meningkatkan kualitas Sri Dharma, juga kita ingin mewujudkan kampus yang green atau yang hijau. Ya, bagaimana ke depan barangkali karena inginnya di kampus itu pertama bersih. Betul. Kang Budi mungkin sudah hafal bahwa kebersihan sebagian dari iman. Betul. Ya, kita lakukan itu, Kang. Ya. Jadi aspek lingkungan ya. Aspek lingkungan. Betul diperhatikan. Ya. Memang. Selain lingkungan bersih juga ke depan diupayakan nanti banyak, kalau kendaraan sekarang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Ke depan mudah-mudahan menggunakan energi listrik. Termasuk gas yang sudah mulai kan. Termasuk gas, betul. Dan ke depan juga kita ingin listrik di kampus baru, Kang. Inginnya menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi nanti tidak berharap banyak ke PLN, tetapi kita bisa dilakukan dengan PLTS. Saya pikir itu hal yang sangat baik ini. Apalagi Insya Allah, Kang. Pak Dokter ini basicnya seorang master daripada doktor elektro gitu kan, teknik. Kenapa tidak? Siap. Karena bagaimanapun yang namanya perguruan tinggi itu harus bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang baru tapi lebih efisien, ya kan, dan meyakinkan. Apalagi tadi tempat yang baru yang di daerah Taman Sari itu kan, kurang lebih 30 hektar. Kalau itu tidak menggunakan PLN ya istilahnya, wah itu luar biasa. Kalau sudah bisa jalan, kenapa tidak? Ya kan, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saya setuju lah mendukung. Lalu Dok, hal lain mungkin program-program yang tadi disampaikan, ada lagi yang sesuatu yang lain? Nah, yang BLU barangkali kalau saya lihat dari regulasi Kementerian Keuangan itu juga sebetulnya memberatkan untuk satker. Nah, karena memberatkan untuk satker, maka kita mau atau tidak mau, akhirnya harus hijrah ke BLU. Ke BLU, ya. Dan sekarang karena ada kemudahan, mudah-mudahan dalam setahun. Pak punya target, Pak. Mudah-mudahan lah, dalam setahun ini insya Allah. Kalau melihat regulasi yang ada, nampaknya memungkinkan setahun itu akan selesai, ya. Tapi hanya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Ya, jadi setelah pengelolaan keuangan, nanti diteruskan dengan remunerasi di tahun keduanya. Ya. Kalau jumlah mahasiswa tidak menjadi alasan? Sebetulnya tidak, Pak. Ya. Dengan sekarang jumlah 17.000 lebih ya? Oh, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Ya, ini jadi sahabat-sahabat Budi, artinya ini harus ada sebuah terobosan percepatan ke bagaimanapun seorang pimpinan. Ya artinya leadership gitu, kepemimpinan itu harus ada keberanian. Bagaimana tadi meyakinkan kurang lebih 1 tahun ini harus bisa terpenuhi. Dan insya Allah kalau sudah kelihatan tadi proses sekarang juga sudah berjalan. Ya Pak Rektor, Pak Prof Rudi sekarang sudah dijalani, tinggal proses estafetnya dilanjutkan gitu kan. Sehingga harapan nanti BLU itu segera hadir untuk Universitas Siliwangi. Karena bagaimanapun kan ada kemudahan ya Pak. Kemudahan pengelolaan keuangan. Kan sekarang itu kalau biaya iuran sekolah, iuran mahasiswa setor ke pusat. Dari pusat baru diusulkan permohonan kan, kebutuhan turun, wah bolak-balik. Dan turunnya tidak langsung kan? Ya itu makanya. Kadang-kadang harus nunggu perguruan tinggi negeri lain dulu katanya. Harus masuk dulu. Sehingga kita nunggu. Padahal kita setor duluan, turunnya nggak sama. Itu kalau mohon maaf ya, kalau di swasta itu kalau bisnis itu terganggu cash flow itu kan. Otomatis. Pasti keganggu kan. Otomatis. Tiba-tiba sesuatu yang dilaksanakan kegiatan program sudah ada mandek. Karena uang belum turun. Ya kan? Kasbon dulu nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah inilah kalau kita kan beda ya sama. Dulu kita di pemerintahan, mohon maaf ya, di pemerintahan contoh PBB, PBB juga dulu harus setor dulu baru ke provinsi, baru diserahkan. Walaupun 90% atau bagaimana kan? Sekarang itu langsung masuk ke rekening daerah gitu kan? Jadi kita bisa dieksekusi. Kan day to day itu kebutuhan itu terus kan Pak di perguruan tinggi.
ada perjalanan dinas, ada kegiatan kemahasiswaan, ada penelitian, ada bakti atau apapun. Belum untuk salary dan lain sebagainya, perhitungan semua. Kalau tiba-tiba terlambat, nah ini makanya satker itu harus ditinggalkan, harus ke BLU dan harapannya harus punya mimpi. Harus kan? Mimpi ke depan itu bukan lagi BLU, PT NPH. Siap. Ya, Pak. Ini akan jadi catatan hidup, Pak. Karena mohon maaf, siapapun yang terpilih, saya melihat ini adalah orang-orang terbaik gitu kan. Amin. Walaupun usia Bapak ini adalah kesempatan Bapak sekarang sebagai rektor, karena syarat rektor itu usia 60 kalau nggak salah minimal. Maksimum kan? Iya, maksimum. Ya mudah-mudahan lah. Amin. Saya percaya dari 3 calon tersebut betul-betul punya visi, punya misi yang siap. Dan yang paling penting tadi, saya senang itu mendengar siapapun yang terpilih, ketiga calon rektor itu bersama-sama. Karena di sana semua kan. Betul. Nah ini bukan dengan beda pilkada, ini masih satu kantor semua kan. Bareng-bareng ini bahaya ini, ya kan? Kalau pemilihan kepala daerah mah terpisah, Pak. Nggak ada. Tapi kalau yang namanya pemilihan rektor, jadi tidak jadi ya masih kumpul di sana. Artinya harus berkomitmen. Lalu Pak Dokter, hal lain adalah tadi pengembangan yang lahan 30 hektar. Ya kan di sana kelihatan kan ada sekarang sedang dibangun apa, lalu ke depan ini perencanaannya mau bagaimana? Baik, ya terima kasih Kang Budi. Kita memang ke depan yang lahan 30 hektar itu akan kita berdayakan secara optimal. Dan kalau kita melihat master plan, itu sebetulnya kalau dari aspek kebutuhan, kalau menurut rencana itu masih agak kurang, Kang Budi. Masih kurang? Masih agak kurang. Kalau ada perencanaan yang baru. Karena sekarang ini ada perencanaan baru. Proprodi itu sekarang sedang mengembangkan, di sana itu ada kebun pohon kelor. Dan setelah kebun ini nanti panen, kita juga akan membangun kerjasama dengan alumni. Alumni itu akan membangun pabrik terkait dengan pengolahan daun kelor. Daun kelor itu apa sih? Daun kelor itu kalau saya lihat daunnya relatif agak kecil, dan kalau untuk ekspor itu nilai ekonomisnya tinggi. Dan memang menurut yang melakukan itu alumni dari pertanian, itu memang kebanyakan diekspor, Kang Budi. Yang penting begitu aja. Nah, tetapi mudah dijual yang penting. Jadi marketnya sudah clear, sudah ada. Nah, itu penting, Pak. Ulah pinter panen, bisa ngejual. Itu bahaya itu. Kalau ini ngejualnya sudah siap. Sudah siap kan? Bahkan katanya, tapi saya mohon maaf, ada beberapa orang yang katanya daun kelor ini ada unsur magic. tapi kita ngobrol di kampus itu karena mungkin ngobrolnya di kampus, kita mah objektif saja. Lewati aja dulu itu, Pak. Yang penting mah produksi. Sudah produksi ada pembelinya. Tapi juga jangan lupa kualitas itu, Pak. Dan memang justru luar negeri percaya ke alumni itu karena kualitas nutrisinya tidak berubah. Nah itu yang bagusnya. Nah, dan itu nanti akan kita pelajari juga. Tapi belum pernah panen ini? Oh belum, ceritanya baru akhir tahun 21 kemarin, Desember, kita menanam, mudah-mudahan katanya 4 bulan panen. Berarti nanti bulan Mei, bulan April. Maret. Bulan Maret ya? Mudah-mudahan bulan Maret. Kita lihat nanti. Siap. Jadi perencanaan sesuai nanti produksi. Kalau kita akan berharap bagaimana menuju nanti BLU itu harus mandiri, harus mampu mendapatkan sumber keuangan yang lainnya, apalagi tadi ada remunerasi kan? Reward ya. Ada reward. Apalagi ada indeks kebahagiaan. Ada indeks. Jadi sahabat-sahabat Budi, tidak hanya kalau kita IPM indeks pembangunan itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, ada satu lagi indeks kebahagiaan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak calon rektor Dr. Nundang ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Tapi berhubungan semua kan, support semua. Harus. Dok, ini yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program BLU itu jangan sampai memberatkan juga jadi ke mahasiswa kan? Oh iya, jadi justru tadi kan prinsip dari BLU itu dalam rangka meningkatkan layanan.
tetapi tidak memberatkan dari aspek keuangan. Ya, itu penting. Ya, jadi UKT ke mahasiswa itu tetap tidak berubah. Ya. Jangan sampai mandiri jadi beban ke naik SPP lah. Enggak kan? Enggak, justru kita ke depan, apalagi kalau kita misalnya selain tadi juga ada program percepatan untuk S3, untuk profesor. Ada beasiswa. Ya, beasiswa untuk dosen, untuk mahasiswa. Karena nantinya justru yang relatif besar itu perolehan anggaran itu justru dari dosen itu sendiri. Jadi dosen kalau dulu kita ingin, mohon maaf, melakukan pekerjaan di luar kampus misalnya. Kalau dulu kan sembunyi-sembunyi. Ya. Nah sekarang dilegalkan. Dibolehkan. Bahkan itu menambah IQ. Ya. Dan nanti barangkali ini menjadi sumber kita juga. Jadi dosen itu menjadi kalau istilah dalam bisnis disebutnya bisnis kepakaran. Keahlian. Jadi kepakaran dia jadi dijual. Jadi narasumber gitu kan. Persis. Staf ahli di mana? Staf ahli di mana? Betul. Mantap ini. Ada sumber-sumber lain. Terakhir dok, ada nggak kebijakan ke depan, kan namanya Universitas Negeri itu ada di Priangan Timur, ada di Kota Tasikmalaya, ada kekhawatiran nggak jangan sampai nanti karena nasional kan, dari mana, dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai Priangan Timur atau Tasikmalaya jadi penonton. Ada kebijakan-kebijakan apa yang bisa mungkin menjaga bahwa ini orang daerah ini harus ada prioritas-prioritas atau kebijakan policy apa sehingga prestasi atau hal-hal yang budaya daerah atau termasuk warga Priangan Timur itu sedikit mendapatkan perhatian lah daripada Universitas Siliwangi. Baik, makasih Kang Budi. Relatif sama dengan Unpad. Jadi kalau Unpad dalam rangkanya Kajabar. Unpadnya Kajabar. Nah kalau Unsil mungkin saya melanjutkan kebijakan Pak Rektor Prof. Rudi. Jadi Unsilnya Kapriangan Timur, mobil khusus ke orang Tasik. Insya Allah Kang Budi. Ini sahabat-sahabat Budi, artinya walaupun namanya perguruan tinggi negeri itu kan nasional, tetapi ada kebijakan yang sifatnya yang lebih seleksi lewat mandiri jalur mandiri. Ada kebijakan-kebijakan beasiswa, termasuk yang hafid saya dengar juga mendapat. Yang hafiz ada yang 10 juz, ada yang 20, yang lebih istimewa yang 30 juz. Alhamdulillah. Nah itulah sahabat-sahabat Budi, perbincangan malam ini yang begitu luar biasa dari seorang dokter teknik Ini Dokter Nundang Busairi MT. Beliau sudah banyak pengalaman di Unsil, sudah jadi dekan, jadi wakil rektor, dan sekarang menuju jenjang yang paling tinggi sebagai rektor. Amin. Kita semua mendoakan dan mensupport siapapun calon, karena saya yakin dari pemilihan kemarin melalui seleksi senat ini, 3 ini semua terbaik dari yang terbaik semuanya. Insya Allah. Pak Dokter, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement kepada warga masyarakat, sahabat-sahabat Budi, dan seluruh teman-teman di Universitas Siliwangi yang akan disampaikan sebelum kita tutup. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Budi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh audien atau yang mengikuti kegiatan podcast Kang Budi ini, mudah-mudahan yang pertama semuanya sehat, amin. Semuanya diberikan kekuatan dan kesempatan untuk meningkatkan lebih maju, karena di kita siapapun orangnya hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan insya Allah hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita senantiasa berjuang, senantiasa beribadah, senantiasa belajar seumur hidup agar kita tidak kalau istilah orang kedokteran disebutnya pikun. Jadi olahraga juga sama dilakukan seumur hidup supaya fisik kita juga tidak lemah. Insya Allah kalau fisik, pikiran semuanya sehat, mudah-mudahan kita bisa lebih produktif. Dan barangkali dari semua pendengar ada yang ingin masuk ke Unsil, kami sangat welcome dan terima kasih kami dipercaya oleh kita semuanya. Mudah-mudahan
Unsil ke depan bisa lebih maju, amin, lebih berkah, amin. Dan mudah-mudahan ke depan pilihannya juga lebih banyak. Jadi program studinya lebih variatif, termasuk fakultas barangkali insya Allah fakultas kedokteran. Terus tadi desain komunikasi visual juga akan kita buka, dan program-program yang lainnya yang dibutuhkan oleh warga Tasikmalaya pada khususnya. Barangkali itu, terima kasih atas semua dorongan dan doanya. Mudah-mudahan pemilihan rektor di Unsil untuk periode 22 sampai 26 berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat-sahabat Budi, closing statement yang luar biasa dari Bapak Dr. Nundak tadi sampaikan bahwa prinsipnya beliau ini siapapun yang terpilih harus lebih baik daripada yang terdahulu. Sudah terbaik hari ini juga. Bapak Profesor Rudi sudah menghantarkan masa transisi ini cukup berat ya selama 8 tahun, dan beliau juga dengan program peduli lingkungan, pembangunan yang berbasiskan wawasan lingkungan, termasuk juga ada indeks kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan program-program rencana kerja yang tadi disampaikan oleh beliau dan teman-temannya yang terpilih, baik visi, misi, program kerja, sekali lagi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, tapi yang paling utama dukungan semua pihak. Tidak hanya dosen, tidak ada mahasiswa, tetapi masyarakat dan seluruh stakeholder yang merasa bangga memiliki Universitas Siliwangi. Amin. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali nanti di Ini Podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.